Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran matematika kita, yaitu tentang mengenal bidang kartesius dan menentukan sebuah titik untuk menggambar sebuah bangun datar. Sistem koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi ataupun letak sebuah titik pada suatu bidang datar, yang mana posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal. Seperti ini ya, vertikal dan horizontal. Yang mana vertikal, yang mana horizontal? Nih ya, yang horizontal adalah sumbu X, ya. Ini adalah yang horizontal atau yang miring. Kalau vertikal itu adalah yang nih, yang tegak nak, atau disebut dengan sumbu Y, ya. Sumbu Y. Yang mana pada garis vertikal dan horizontal itu ada sebuah titik pertemuan, ya. Titik pertemuan yang disebut dengan titik pusat atau titik asal, ya. Yang mana yaitu 0 ini nak, ya. Nah, itu adalah titik pusatnya. Kena ya? Sampai di sini paham ya? Untuk sumbu X dan sumbu Y itu ada bilangannya itu yang bilangan negatif dan bilangan positif. Yang mana nanti bilangan positif dan negatif itu terdapat di sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, saya jelaskan. Kalau dia itu ini Ustadz sumbu X dulu nak ya, atau garis horizontal. Mulai dari 0, titik pertemuan ini 0 nak, ke kanan itu nilainya adalah positif. Sedangkan mulai 0 ke kiri itu adalah nilainya negatif. Ya, itu untuk nilai pada garis X. Terus sekarang kita lihat sumbu Y atau garis vertikalnya, ya. Nah, garis vertikal sama ada positif dan negatifnya juga. Nilai positifnya itu berada mulai dari titik pusat atau 0 ini nak ke atas. Nah, itu nilainya adalah nilai positif nilainya. Tapi kalau 0 ke bawah itu adalah nilainya negatif. Ya, paham nak ya sampai di sini? Yang selanjutnya kita akan menentukan posisi titik pada sistem koordinat. Ustadz ambil contoh di sini adalah titik I ini nak ya. Titik I ini berada di titik di posisinya di mana? Posisinya itu berada di 3.2. 3.2 ya. Tiganya itu mana? Tiganya itu adalah dari sumbu X ya, sumbu X nih naik ke atas. Nah, terus nanti bertemu dengan tingginya itu setinggi 2 nak. Ya, berarti 3/2. Nih, ya. Nah, jadi pertemuannya adalah di 3.2. Jadi titik koordinat dari sumbu titik I itu adalah 3,2 ya, 3,2. 3-nya itu dari X, 2-nya itu dari Y. Ya. Terus kita ambil contoh satu lagi yang negatif ya. Yang negatif sama positif. Nah, sekarang kita lihat titik koordinat dari titik I2. I2 nih ya. I2 itu titik koordinatnya yaitu adalah 3, min 2. 3-nya itu mana? 3-nya itu adalah dari sumbu Y ini. Kita larikan ke sini ya. Nah, terus min 2-nya dari mana Ustaz? Yaitu adalah dari sumbu X. Ke bawah ini ya. Nih. Nah, itu adalah cara untuk menentukan titik koordinat pada sebuah titik. Ya. Oke, paham nak ya sampai di sini? Kalau biar lebih jelas lagi, Ustaz kasih contoh satu lagi. Adalah titik I3. Ya, I3 ini. Titik koordinatnya itu berada di min 3 ya, min 3. Kok min semuanya Ustaz? Ya, karena dia itu berada di antara sumbu X-nya itu adalah min 3, terus sumbu Y-nya itu adalah min 3 juga nak.
Nih ya pertemuannya. Nih, ini adalah cara menentukan titik koordinat pada suatu titik ya. Oke. Yang selanjutnya kita akan menggambar bangun datar pada titik koordinat yang mana titik-titiknya sudah ditentukan seperti gambar yang ada pada ustadznya ya. Contohnya adalah titik I1 itu berada di koordinat 3,2 ya. 3,2. Titik 2-nya itu berada di 3, min 2. Terus 3-nya berada 3, min 3, min 3. Terus titik 4-nya itu berada 4, min 3 ya. Itu adalah titik-titik titik-titik koordinat pada titik-titik yang ada 1, 2, 3, 4 nih nak ya. Terus cara menggambar bangun datar gimana? Anak Ustadz tinggal hubungkan antara titik ke titik ya. Contohnya titik 1 ke titik 2 dulu. Nah ya. Nanti setelah titik 1 ke 2 baru nanti hubungkan titik 2 ke titik 3. Setelah itu anak Ustadz hubungkan lagi titik 3 ke titik 4. Setelah itu baru anak Ustadz hubungkan titik 4 ke titik 1. Dia akan menjadi sebuah bangun datar. Ya, tergantung ada berapa titik di situ. Kalau ada 3 titik nanti bisa membuat sebuah bangun segitiga, nah ya. Oke, itu ada cara membuat gambar dan menentukan titik koordinat. Kayaknya terlalu mudah kalau menurut Ustadz ya. Mudah-mudahan anak Ustadz paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Oke, untuk coba biar lebih paham atau lebih jelasnya, anak Ustadz coba kerjakan ya, kerjakan di buku latihan ya. Itu ada 2. Yang pertama menentukan titik koordinat, yang keduanya itu adalah menggambar. Yang untuk menentukan titik koordinat itu adalah di buku halaman 74. 74 yaitu latihan yang di atas ya, yang di atas nomor 1 sampai nomor 3. Yaitu titik koordinat A, B, dan C. Anak Ustadz lihat di gambarnya, di sampingnya ada gambarnya. Terus yang untuk latihan untuk menggambar yaitu adalah di halaman 75. 75 Ustadz minta anak Ustadz gambarkan sebuah bangun datar dengan titik-titik yang sudah ditentukan, yaitu nomor 1 dan nomor 2 nak ya. Ya mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai titik koordinat dan membangun sebuah bangun datar dari titik-titik koordinat tersebut ya. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.